Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Teror Penghuni Pabrik Tas. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja simak ceritanya. Dia bernama Intan, seorang remaja cantik yang baru saja lulus sekolah menengah. Setelah lulus, dia mencari pekerjaan dan akhirnya diterima bekerja di salah satu pabrik tas di daerahnya. Pekerjaannya cukup sederhana, yaitu mengawasi mesin pemotong kain dan membantu mengemas produk tas yang telah jadi. Banyak karyawan yang tidak tahan dengan suasana pabrik dan memilih untuk resign setelah beberapa hari bekerja. Namun, karena Intan membutuhkan pekerjaan ini untuk membantu keluarganya, meskipun mendengar beberapa cerita horor tentang pabrik tersebut, Intan tidak begitu mempercayainya. Baginya, itu hanya gosip karyawan yang mencari alasan untuk keluar. Pada suatu malam, Intan kebagian shift malamnya. Ketika pabrik hampir kosong, Intan merasa sesuatu yang aneh. Suara mesin yang biasanya berisik ini menjadi merdu di tengah keheningan malam. Intan mencoba mengabaikannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, ada kegelisahan yang tumbuh di dalam hatinya, seolah-olah ada mata yang memperhatikan dari tempat yang gelap. Semakin larut malam, Intan merasa semakin dingin. Padahal pabrik seharusnya cukup hangat karena mesin-mesin sedang beroperasi. Dia melanjutkan pekerjaannya, tetapi ada bayangan-bayangan yang melintasi di sudut matanya. Intan berusaha mengabaikannya. Saat Intan memasuki ruangan penyimpanan bahan baku, tiba-tiba lampu padam. Intan terdiam sejenak, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Namun, di kegelapan itu menjadi semakin tebal dan suara langkah kaki semakin mendekat. Intan meraba-raba di dalam gelap, mencoba menemukan saklar lampu. Ketika lampu menyala kembali, Intan merasa ada sesuatu yang berbeda. Di ujung ruangan, dia melihat sosok bayangan yang berdiri di antara gulungan-gulungan kain. Wajahnya tidak terlihat jelas karena kegelapan, tetapi Intan merasakan kehadiran yang tidak bersahabat. Dia berusaha menahan ketakutannya, berpikir bahwa mungkin ini hanya salah satu karyawan yang lembur. Namun sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Intan dengan mata yang tampak menyala. Dengan langkah ragu, Intan mendekati sosok itu dan bertanya, "Hai, siapa kamu? Kenapa kamu berada di sini?" Namun tidak ada jawaban. Intan pun semakin takut dan memutuskan lari untuk keluar dari ruangan. Namun pintu ruangan terasa seperti terkunci, tidak dapat dibuka. Suara langkah kaki semakin keras dan Intan merasa seakan-akan ada banyak mata yang memandangi dari kegelapan. Dalam kepanikannya, Intan mencoba mencari jalan keluar yang lain. Dia berlari melewati lorong-lorong gelap pabrik, disusul oleh suara langkah kaki yang semakin dekat. Namun setiap kali dia berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Akhirnya, Intan tiba di pintu keluar pabrik. Dia membuka pintu dengan susah payah dan keluar. Dia berlari menjauh dari pabrik. Ketika dia melihat ke arah pabrik dari jauh, dia melihat beberapa bayangan yang bergerak di dalamnya, meskipun tidak ada satupun lampu yang menyala. Intan pulang dengan langkah gemetar, dan cerita mengerikan tentang pengalamannya di pabrik tas tersebut tersebar di antara karyawan. Matahari mulai menyingsing di langit, dan cahaya pagi menyoroti pabrik tas yang semalam begitu mencekam. Intan tiba di pabrik dengan wajah yang pucat dan mata yang masih mencerminkan ketakutan. Dia berusaha menutupi kejadian semalam, namun raut muka dan pandangannya kosong, tidak bisa disembunyikan. Seorang teman kerja Intan, Atik, yang juga sebagai pegawai baru di pabrik tas itu, memperhatikan perubahan sikap Intan. Atik mendekati Intan, lalu menanyakan sesuatu kepadanya. "Intan, ada apa tadi malam? Kenapa kau terlihat begitu ketakutan?" Intan terdiam sejenak, kemudian menghela nafas panjang.
sebelum menceritakan kisahnya yang semalam. Dia bercerita tentang suara langkah kaki, kegelapan yang tiba-tiba, dan sosok bayangan misterius di antara gulungan kain. Atik mendengarkan dengan serius, wajahnya berubah antara penasaran dan tidak percaya. "Kau yakin ini bukan hanya imajinasimu, Intan?" tanya Atik dengan skeptis. Intan mengangguk tegas. "Aku yakin, Atik. Itu bukan imajinasiku aja, aku merasakannya dengan jelas. Ada sesuatu yang tidak beres di pabrik ini." Atik terdiam sejenak, kemudian mengusap dagunya yang memikirkan. "Aku tahu banyak karyawan yang keluar karena cerita-cerita horor tentang pabrik ini. Tapi aku pikir itu semua hanya lelucon. Tapi sekarang kau benar-benar merasakannya sendiri ya?" Intan mengangguk. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut kembali bekerja malam ini. Bagaimana kalau kita temui Pak Agus sebagai kepala pabrik? Mungkin dia tahu sesuatu atau bisa memberikan penjelasan. Kita tidak bisa membiarkannya ketakutan ini menghantui kita terus, kan?" Bersama-sama Intan dan Atik menghadap Pak Agus, seorang parubaya yang menjadi kepala pabrik tas itu. Mereka bercerita tentang pengalaman Intan semalam dan suasana aneh yang selalu menyelimuti pabrik di malam hari. Pak Agus mendengarkan dengan serius, namun wajahnya tidak terlalu terkejut. "Kalian bukan orang pertama yang mengalami hal seperti ini," kata Pak Agus dengan suara pelan. "Pabrik ini memang sudah lama dan kabarnya ada cerita-cerita mistis yang berkeliaran di sekitarnya." Atik memandang Intan dengan tatapan tajam, seolah-olah mengatakan, "Lihat, aku bilang ini hanya cerita doang." Namun Pak Agus melanjutkan, "Tapi kita harus tetap tenang. Bisa jadi ini hanya cuma sekedar cerita, atau mungkin kamu yang sedang kecapean tadi malam." Malam itu suasana pabrik kembali tegang. Intan dan Atik kembali bekerja. Meskipun mereka masih tampak takut, Pak Agus memastikan ada penjelasan yang rasional untuk setiap kejadian yang terjadi di pabrik. Namun, malam itu tidak seperti sebelumnya. Mesin-mesin beroperasi dengan tenang dan kegelapan tidak lagi terasa menakutkan. Entah apa yang telah dilakukan Pak Agus, tapi suasana angker yang biasa terasa begitu kuat menjadi lebih reda. Seiring berjalannya waktu, cerita horor tentang pabrik tas itu perlahan-lahan itu mereda. Meskipun masih ada kisah-kisah misterius di kalangan karyawan yang lama, Atik dan Intan memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Pada malam berikutnya, saat Atik dan Intan sedang shift malam dan akan bersiap berpulang, Atik izin dulu ke toilet. Intan menunggu di depan pintu keluar pabrik. Sambil menatap jam tangannya yang menunjukkan pukul 10 malam, keadaan saat itu sudah mulai sepi, hanya beberapa satpam yang sedang berpatroli pabrik. Atik yang seharusnya sudah kembali dari toilet tetapi tak kunjung muncul. Rasa cemas mulai menyelinap ke dalam pikiran Intan. Dia mencoba menelpon Atik namun tak ada jawaban. Mungkin Atik masih di toilet atau ada masalah lain ya, pikir Intan, mencoba menenangkan diri. Namun setelah menunggu beberapa lama lagi, rasa cemasnya semakin membesar. Intan kembali menelpon, namun hasilnya tetap nihil. Intan semakin bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari Atik di dalam pabrik. Langkahnya ragu-ragu mengarah ke toilet yang terletak agak jauh dari pintu keluar. Suasana pabrik yang sepi membuat langkahnya terdengar begitu berisik di antara mesin-mesin yang diam. Ketika Intan mencapai toilet, dia merasa ada yang tidak beres. Pintu toilet sedikit terbuka dan dia mendengar suara langkah kaki di dalamnya. Hatinya berdebar kencang karena dia merasa seharusnya toilet ini sudah kosong. Dengan hati-hati, Intan membuka pintu toilet. Dia terkejut melihat seseorang di dalamnya, tetapi bukan Atik. Seorang wanita yang tampak pucat dan memandangi dengan tatapan kosong. Intan mendekat dan bertanya, "Maaf, kamu siapa? Atik di mana?" Wanita itu tidak menjawab, hanya menatap Intan dengan mata kosong. Intan merasa sesuatu yang tidak beres dan mencoba meninggalkan toilet dengan cepat. Namun, begitu dia berbalik, wanita itu mengeluarkan suara menyeramkan, seolah-olah dia merintih. Intan merasa ngeri dan bergegas keluar dari toilet. Intan segera menelpon Atik. Saat itu juga
Atik menjawab telepon dengan suara yang terdengar lemah dan sakit. "Intan, maafkan aku. Aku tadi sudah izin ke Pak Agus dan pulang lebih awal. Aku merasa sangat tidak enak badan," kata Atik. Intan terdiam sejenak, mencoba memproses informasi yang baru saja dia terima. "Hah? Maksudnya? Tadi kamu kan izin ke toilet bersamaku." Atik terdiam sebentar, kemudian menjawab dengan penuh keheranan. "Tidak, Intan. Aku pulang dari sore tadi. Aku tidak berangkat tadi pagi." Jika Atik sudah pulang, siapa wanita yang ditemui di toilet pabrik itu? Dan siapakah yang bersama Intan tadi? Intan lalu menutup teleponnya dan kabur dari tempat pabrik itu. Suatu siang yang cerah, Intan sibuk melakukan pekerjaannya di pabrik tas. Mesin-mesin bergerak dengan lancar. Pak Agus, sang kepala pabrik, juga turut berada di lantai pabrik memantau jalannya produksi. Tiba-tiba terdengar jeritan tajam dari mesin pemotong kain. Intan dan karyawan lainnya berhamburan ke arah suara tersebut. Di sana mereka menemukan Pak Agus yang terlihat kesakitan. Satu jari tangannya terpotong oleh alat memotong kain yang tajam. "Ya Tuhan, Pak Agus, apa yang sedang terjadi?" teriak Intan sambil mencoba membantu Pak Agus. Pak Agus meringis kesakitan. Darah memercik dari jari yang terluka. Karyawan lainnya segera memberikan pertolongan pertama sambil memanggil ambulans. Kejadian ini mengejutkan seluruh pabrik dan suasana penuh kekhawatiran menggantikan ketenangan yang sebelumnya. Saat Pak Agus sedang diangkut di rumah sakit, suasana pabrik tiba-tiba berubah menjadi hening. Lampu-lampu berkedip tanpa sebab. Intan dan karyawan lainnya merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitar mereka. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu karyawan tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. Serentetan karyawan lainnya mengalami hal yang sama, seolah-olah terkena serangan yang tak terlihat. Suasana yang penuh panik membuat pabrik itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Seorang karyawan pabrik berinisiatif memanggil orang pintar untuk menyembuhkan teman-temannya. Orang pintar itu disebut dengan Aki. Aki tersebut merasakan adanya energi yang tidak bersahabat di pabrik ini. Aki itu terlihat merapal doa-doa dan membakar kemenyan. Saat itu, beberapa karyawan yang sebelumnya jatuh pingsan mulai sadar. Namun pabrik masih dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan. Aki memberitahu bahwa ada hal gaib yang tidak senang dengan keberadaan pabrik ini, dan mereka harus melakukan upaya lebih lanjut untuk menetralkan energi negatif tersebut. Beberapa hari setelah kejadian kesurupan massal di pabrik tas, keadaan tampak membaik. Suasana yang mencekam perlahan berangsur pulih, dan karyawan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, ada satu hal yang membuat Intan semakin cemas. Atik tidak pernah muncul di tempat kerja selama beberapa hari. Semua upaya untuk menghubunginya tidak membuahkan hasil. Teleponnya tak pernah diangkat dan kosnya terlihat sepi. Intan mulai merasa khawatir. Dia memutuskan untuk mengunjungi kosnya lagi setelah shift kerjanya selesai. Sesampainya di sana, Intan terkejut melihat kondisi kos Atik yang terlihat sepi dan tidak terawat. Dia mencoba menanyakan keberadaan Atik kepada tetangga kosnya. Namun tidak ada yang tahu di mana Atik berada. Dengan hati yang semakin gelisah, Intan kembali mencoba menelepon Atik. Namun kali ini terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sambungan telepon terputus begitu saja setelah beberapa nada. Intan merasa sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk kembali ke pabrik dan mencari bantuan dari karyawan lainnya. Sesampainya di pabrik, suasana kembali mencekam. Beberapa karyawan masih terlihat khawatir, terutama setelah satu karyawan perempuan terkena kesurupan lagi. Kali ini suasana tampak lebih intens. Karyawan tersebut terkena kesurupan, marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menakutkan, terutama kepada Pak Agus. "Dia harus mati, dia harus mati, dia harus mati," teriak perempuan tersebut sambil menunjuk Pak Agus.
Karyawan-karyawan lainnya mencoba menenangkan situasi, tetapi perempuan itu terus meluapkan kemarahannya. Intan yang melihat kejadian itu merasa semakin yakin bahwa sesuatu yang tidak beres terjadi di pabrik ini. Dia mencoba berbicara dengan karyawan-karyawan lainnya untuk mencari tahu keberadaan Atik. Suasana pabrik tas semakin mencekam setelah pengakuan yang mengejutkan dari Pak Agus. Intan dan karyawan lainnya tidak bisa percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Agus bersujud menatap tanah dengan pandangan yang penuh penyesalan. Dia menangis. Maafkan saya telah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ucapnya dengan suara yang terdengar serak. Apa maksudmu Pak Agus? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Intan kepada Pak Agus. Pak Agus mengangguk, air matanya tampak di sudut matanya. Dia mengaku telah membunuh Atik dan mengubur jasadnya di hutan belakang pabrik. Saya tidak tahan dengan tekanan ini. Atik selalu menghantuiku. Atik mengancam akan memberitahu semua orang jika saya tidak bertanggung jawab atas kehamilannya. Saya tidak ingin hidup saya hancur, jadi saya melakukan hal yang bodoh itu. Karyawan-karyawan yang mendengar pengakuan Pak Agus terdiam, mencerna kenyataan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tidak hanya pabrik ini dihantui oleh kekuatan gaib, tetapi juga oleh rahasia kelam dan kriminalitas yang dilakukan oleh pemimpin pabrik itu sendiri. Intan merasa sangat marah dan kecewa terhadap Pak Agus. Pak Agus menggelengkan kepala. Saya tahu saya salah dan saya siap menerima konsekuensinya. Tapi tolong bantu saya minta maaf kepada Atik dan keluarganya. Saya tidak bermaksud membunuhnya, tetapi semua berjalan begitu cepat dan saya merasa seperti saya tidak punya pilihan lain. Beberapa waktu kemudian, polisi tiba di pabrik untuk melakukan penyelidikan dan menangkap Pak Agus. Pak Agus ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum atas perbuatannya. Karyawan-karyawan pabrik termasuk Intan memberikan kesaksian mereka untuk membantu penyelidikan. Seiring berjalannya waktu, pabrik tas itu mencoba bangkit dari kisah kelamnya. Sejumlah karyawan memutuskan untuk tetap bekerja, sementara yang lainnya memilih untuk mencari tempat kerja baru. Intan, meskipun masih teringat dengan semua peristiwa yang terjadi, mencoba melangkah maju dan mencari kehidupan baru setelah insiden tragis yang telah menimpa pabriknya.